Ya, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah ya, setelah kemarin kita beriadah pekan lalu di malam Ahad gitu kan, kita mendapatkan ibrah bagaimana kita ini bisa untuk mewujudkan sebuah keajaiban itu oleh-olehnya Bunda Susan dari Ustadz Nasrullah, yaitu bagaimana kita bisa menjadi agen keajaiban. Belum lengkap sebuah keajaiban manakala kita tidak mau mengkabar-kabarkan keajaiban untuk orang lain. Nah, di sini kami saya sendiri gitu ya. Kemarin atau hari ini gitu, mungkin ada teman-teman yang saya japri gitu. Saya menawarkan tentang program kebaikan ya, yang digagas oleh Gurunda Ustadz Nasrullah sendiri supaya keajaiban pengamal ilmu MR ini lebih cepat tersebar gitu ya. Nah, ini saya menawarkan kepada teman-teman semuanya ada program yang namanya beasiswa SHMR ya, yaitu bagaimana kita bisa melatih diri kita untuk memulai melangkah bagaimana caranya mengajaiban orang lain gitu. Mungkin kalau secara lisan kita nawari orang lain gitu nggak mudah karena kita bukan seorang ahli public speaking, atau mungkin dari teman-teman belum pede gitu yang ngomong ke orang lain ini ilmu MR saya sudah ajaib, atau mungkin orang-orang tidak percaya bahwa ilmu MR ini bisa mengajaibkan mereka dengan cepat gitu ya. Padahal kalau kita benar-benar meyakininya seperti yang sudah teman-teman semua rasakan, kita ilmu MR ini bisa membawa kita dalam aneka macam keajaiban yang alhamdulillah ada yang sampai hari ini bertahan privat RFF online gitu ya, dari awal berdirinya sampai sekarang itu hampir 2 tahun, Masya Allah luar biasa sekali gitu ya. Mungkin ada bapak-bapak yang belum kebagian japrian saya. Saya umumkan di sini ya Pak Ahmad Dhani, Pak Ashari gitu ya. Ada sebuah program yang namanya beasiswa SHMR gitu. Barangkali Pak Ahmad ini belum bisa menghadiri SHMR, itu kita bisa ikut berdonasi gitu ya, mengajaibkan orang lain ya lewat Bunda Arta gitu ya. Nanti kami yang mencari siapa-siapa peserta yang terpilih untuk mengikuti program beasiswa ini gitu ya. Jadi siapa beliau, semoga selalu ajaib. Alhamdulillah Bunda Murti ya, programnya ini 2 hari ini sangat kejar-kejaran kami ini ya, antara yang berminat untuk memberikan beasiswa dan antara yang mau ikutan jadi peserta beasiswanya. Oh Masya Allah gitu ya. Jadi kuantumnya ini ramai banget dan saya optimis gitu. Saya sangat optimis, sangat bangga sekali ya kepada semua teman-teman baik yang menjadi donatur ataupun yang menjadi peserta, karena semangatnya itu sama, itu energinya itu sama, yaitu energi ingin ajaib semua gitu. Bagaimana yang melangkah ingin belajar ya menjadi peserta kadang terkendala biaya gitu. Ada yang barusan ada yang WA saya japri, beliau ini lagi dapat musibah kecelakaan gitu ya, ada aja itu orangnya nggak apa-apa, ternyata yang nggak baik saja adalah motornya gitu, padahal pengen ikut SHMR gitu. Nah, itu saya izinkan gitu. Terus kemudian ada yang mengalami ketidakmudahan, katanya selalu diuji dengan kesehatannya sampai biaya untuk kesehariannya aja belum nutup karena lebih mengutamakan untuk biaya kesehatan. Nah, orang-orang demikianlah yang patut kita tolong gitu. Nah, bagaimana supaya diri kita ajaib tanpa harus ikut SHMR pun sebenarnya kita udah bisa gitu dengan memberikan beasiswa. Dengan memberikan beasiswa itu berarti kita seolah-olah kita sendiri yang menjadi peserta SHMR-nya gitu. Kita akan mendapatkan 2 pahala. Ya, yang satu adalah pahala dari menolong orang, ya kita bersedekah gitu juga sebuah pahala. Kemudian bagaimana kita seolah-olah adalah pesertanya, dihitung ya oleh Allah bahwa kita ini adalah peserta SHMR-nya karena kita mau melepaskan ya dengan sukarela, mengikhlaskan sebagian harta kita berinvestasi leher ke atas di jalannya Allah dengan memuliakan dan membahagiakan orang lain. Wah, dapat pahala tik terumbu karangnya. Wah, keren banget kan teman-teman semuanya. Dan teman-teman semuanya nanti akan mendapatkan doa dari orang-orang yang sedang ikut SHMR-nya karena sudah dibiayai oleh teman-teman semuanya. Ini untuk para donaturnya ya. Saya ucapkan sangat banyak terima kasihnya. Ya, kita doakan semuanya ya lancar semuanya, teman-teman yang menjadi donatur, teman-teman yang jadi peserta semuanya ajaib semuanya. Insya Allah semuanya ya akan menjadi haji semuanya, hajah semuanya, ya bisa umroh dan mengumrohkan ya, kemudian rezekinya makin berlipat-lipat ganda, anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha
selalu dikejar-kejar orderan, rezekinya ada di mana-mana, tidak disangka-sangka. Apapun ya kesulitan atau tumbukan-tumbukan yang diterima oleh teman-teman semuanya akan mudah ditolong oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah ya, hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaat oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir nanti, dan mudah-mudahan kita semuanya juga terpilih menjadi orang yang ajaib ya, masuk surganya Allah dengan keajaibannya dari arah mana saja yang tidak disangka-sangka. Dan bagi yang belum bisa gabung nggak apa-apa, mudah-mudahan kita semuanya bisa ya, dalam artian kita niatkan gitu, berlatih untuk bermental kaya, senantiasa memberi dan memberi kepada orang lain, memuliakan dan membahagiakan orang lain gitu ya, dan seterusnya kayak saya sendiri juga ya, terus berlatih bagaimana bisa ajaib. Bunda Susan juga tetap melakukan riadoh dan tirakatnya gitu kan. Kita semuanya pada intinya adalah sama, semua orang ingin mengajaibkan dan ingin mendapatkan sebuah keajaiban gitu ya teman-teman semuanya. Oke, terima kasih opening dari saya, dan saya ingin lanjut ke sebuah materi pada malam hari ini, yaitu bagaimana sih cara menitip doa. Saya pandang materi ini cukup penting ya, karena ya silakan Bunda Rosnidar, materi ini cukup penting, yaitu bagaimana kita bisa mengetahui hakikatnya berdoa, dan nanti insya Allah nyambung dengan materinya Bunda Susan, yaitu Bunda Susan materinya adalah nanti di kajian akhir, LOP saya kok belum mudah terwujud gitu, apa penyebabnya. Nah, setelah nanti kita belajar bareng-bareng, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mempraktekkan ya gimana cara keajaiban saya tetap bisa berdonasi mengajaibkan orang lain. Ini langkah-langkah strategi-strateginya ya, supaya kita bisa mendapatkan hal yang terindah, apa yang kita mau dari Allah. Oke, saya izin share screen. Nah, mohon izin saya tidak share screen karena ada ketidakmudahan untuk share screen di Google Meet-nya. Jadi mungkin nanti teman-teman kalau ingin melihat screen-nya, insya Allah PDF-nya akan saya kirim dan bisa memutar ulang YouTube-nya. Ya, mohon izin dulu. Nah, ini bagaimana langkah kita untuk menitip doa. Saya mulai teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya, seperti yang pernah kita ketahui ya, doa itu pengertiannya adalah sebuah permintaan atau sebuah permohonan ya. Jadi kata doa itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya memohon atau meminta. Nah, ada sebuah ayat ya, ayat dari Al-Qur'an ini bahwa ini Allah ini menghendaki bahwa kita itu untuk senantiasa berdoa atau meminta kepada Allah gitu ya. Nah, nanti saya lupa untuk tidak ingat menuliskan surat dan ayatnya, nanti saya cari ini berdasarkan ayatnya ya. Maka berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Ya, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ya. Ini Allah menyuruh kita bahwa untuk senantiasa meminta. Nah, jadi kita jangan bersifat sombong di hadapannya Allah karena nggak mau minta gitu. Dalam artian
mungkin kita ya meminta secara asal-asalan. Nah, ini berdoa itu harus sesuai dengan adab-adab berdoa supaya doa kita itu mudah terkabulkan. Nah, orang-orang yang nggak mau berdoa, orang-orang yang nggak mau meminta kepada Allah seolah-olah dia adalah orang yang sombong dari menyembahnya Allah. Dan orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahanam. Itu sudah jelas ya. Terus orang-orang yang kufar atau kafir gitu kan, yang pernah saya sampaikan pada pekan lalu, atau orang yang tertutup, atau orang yang menyangkal bahwa keberadaan Tuhan, keberadaan Allah itu nyata dan ada gitu. Nah, ini adalah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nah, dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dari Sauban radhiyallahu anhu, ya, dinilai oleh Hasan oleh Al-Albani, dan hadis ini termasuk sahih. Rasulullah pernah bersabda bahwa orang yang terhalang dari rizki, ya, orang yang terhalang dari rezeki, ya, itu adalah akibat dosa yang ia lakukan. Nah, perisai. Proses sukses untuk berdoa itu yang pertama adalah dilakukan dengan benar. Jadi doa itu harus dilakukan dengan benar. Dalam artian memperhatikan adab-adab berdoa, memperhatikan kehusyukannya, gitu, memperhatikan tata caranya. Misalnya adab-adab berdoa, yang pertama, satu, menghadap kiblat. Itu doa yang baik, gitu. Walaupun kita bisa berdoa dalam kondisi apapun. Tapi kalau doa yang mau sukses, itu doa yang disisipkan ketika kita sedang selesai, ya, setelah selesai sholat gitu. Itu yang paling jos, paling jespleng gitu. Sholat apapun, sholat sunnah maupun sholat hajat, apa sholat wajib gitu, dilakukan dengan benar. Adabnya bagaimana lagi? Suaranya tidak dinyaringkan gitu. Jangan meminta habis seolah-olah memaksa. Woi Allah, woi. Itu nggak boleh gitu ya. Allah, saya minta diberi uang yang banyak gitu. Jangan dikeraskan suaranya, tapi suaranya harus lembut gitu. Ya, dilakukan dengan khusyuk. Ada berdoa, artinya kita yakin benar-benar ini sedang seolah-olah sedang di hadapan kita ini ada Allah gitu, ada Allah sedang ada di hadapan kita. Kita minta ya, sebagaimana kita menghadap seorang pimpinan atau sebagaimana kita menghadap seorang presiden misalnya ya. Kalau menghadap seorang presiden aja kita kan pastikan pakai adab gitu ya, tata cara gitu. Maaf Pak Jokowi gitu. Nggak mungkin kan kita teriak-teriak di hadapan presiden gitu. Nggak mungkin kita teriak-teriak mungkin di hadapannya gubernur atau bos kita gitu. Kita melihat orang itu punya jabatan saja, kita sudah, orang Jawa bilang munduk-munduk gitu ya. Artinya sudah membungkuk gitu ya. Nah, apalagi di hadapannya Allah gitu. Kita minta sama siapa nih? Minta sama yang memiliki alam semesta gitu ya, bumi, langit dan seluruh isinya. Maka lakukanlah doa itu dengan adab yang benar gitu ya. Ngomongnya yang baik, tata caranya yang baik, menghadap kiblat, suaranya dilirihkan, jangan gembor-gembor gitu, jangan teriak-teriak gitu. Terus apalagi nih? Nah, awalan untuk berdoa itu harus diawali dengan sholawat kepada Nabi besar itu, salawat dulu, terus adabnya apalagi zikir dulu. Sebelum berdoa kita wajib berzikir dulu, karena doa tidak akan terkabul tanpa adanya zikir gitu. Kemudian yang kedua, setelah kita berdoa, ya, doa itu harus kita konsistenkan, diamalkan setiap hari. Sama halnya afirmasi ya. Afirmasi itu sebenarnya sebuah pengharapan, sebuah permintaan kita ke hadapannya Allah. Tapi afirmasi itu kan kita lakukan dalam posisi apapun. Tapi kalau berdoa itu ya, yang mau sukses itu berdoa itu dilakukan dalam posisi kita sedang sholat itu, setelah selesai sholat, dan amalkan doa itu setiap hari ya. Setiap hari kita amalkan, kita yakini bahwa doa itu akan terkabul. Misalnya setiap hari yang kita amalkan apa? Nah, minta kepada Allah bahwa doa sapu jagat. Misalnya doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setiap hari itu diamalkan. Setiap selesai salat itu diamalkan. Nah, doa yang konsisten itulah yang akan sukses sampai kepada Allah gitu. Nah, kemudian adab yang ketiga yaitu menyuarakan keyakinan dengan benar. Jangan kita berdoa, kita menyuarakan keyakinan itu berdoa tapi nggak yakin. Misalnya kayak gini, ya Allah, saya sedang terlilit amanah hutang ratusan juta. Bisa nggak ya Allah kabulin gitu. Nah, itu kan sebuah persoalan atau sebuah ketidakyakinan kita kepada Allah gitu, bahwa seolah-olah meragukan Allah. Dapat nggak ya gitu. Nah, itu kita kurang yakin.
Jadi saat berdoa itu maka kita harus memberikan keyakinan yang penuh bahwa doa kita itu pasti terkabul gitu. Nah setelah itu bagaimana sukses berdoa? Menjaga dan mengelola pikiran dan perasaannya. Nah, itu harus dikelola pikiran kita, perasaan kita biar sinkron nyambung otak kanan dan otak kiri gitu ya. Jadi jangan halnya pikiran kita enggak yakin tapi perasaan kita pengennya dilunasin, enggak nyambung gitu, maka doa itu tidak akan cepat terkabul. Kemudian menjadikan doa sebagai sebuah kebutuhan. Yang butuh lunas amanah siapa? Yang butuh pasangannya menjadi baik siapa? Yang butuh anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh siapa? Yang butuh dagangannya menjadi laris siapa? Gitu kan. Nah, maka itulah doa itu adalah sebuah kebutuhan kita. Seperti halnya kita butuh makan. Ya. Nah, kita butuh meminta sama Allah, minta makan, minta duit, minta harta, dan minta lain sebagainya. Nah, dan teman-teman semuanya, doa itu harus diakui bahwa doa adalah senjata kita. Ya, jadi laksana seorang muslim itu mempunyai senjata yang amat kuat sebenarnya. Nah, senjatanya apa? Doa kita itu. Ya, senjatanya kita untuk lepas dari persoalan-persoalan kita. Senjatanya kita untuk melawan orang-orang yang dolim. Itu sebenarnya adalah doa, gitu ya. Bagaimana kita melihat seorang pimpinan yang melecehkan kita misalnya, bagaimana kita melihat teman kita yang kadang-kadang suudzon sama kita. Nah, kita kan pasti berdoa, ya Allah ini orang kok gini amat sama saya ya, gitu. Kita doa sama dia, sama Allah gitu ya. Doanya apa? Ya, lakukan saja yang terbaik ya, apa yang teman-teman bisa saat melihat sebuah ketidakbaikan. Nah, umpamanya begini, ada sebuah kedoliman yang teman-teman saksikan, dan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwa ketika kamu melihat sebuah kedoliman, lakukan 3 hal. Yang pertama, lawan dengan tanganmu. Yang kedua, lawan dengan lisanmu. Dan yang ketiga, lawanlah dengan doa. Gitu. Nah, dulu saya pikir orang yang paling hebat adalah orang yang bisa melawan kedoliman dengan tangannya. Wah, perang gitu kan, seperti Rasul gitu kan, berperang. Kemudian saya pikir orang yang bisa melawan di tingkatan kedua, orang yang melawan kedoliman dengan lisannya itu adalah orang yang hebat yang kedua. Itu dulu saya pikirnya begitu. Tapi sekarang setelah kenal MR itu beda lagi gitu. Ternyata orang yang ada di tingkatan ketiga inilah orang yang paling hebat dan kuat. Bukan berarti dia tidak mau melawan dengan tangan, bukan berarti dia orang yang tidak mau melawan kedoliman dengan lisan. Tapi dia adalah orang yang mampu menjaga terumbu karang spiritual meternya dengan baik, yaitu dengan kekuatan doanya. Asal doanya itu baik gitu ya, muliakan, bahagiakan. Saya membayangkannya, seandainya seluruh rakyat Indonesia ini mau mengangkat tangan bareng gitu setiap malam Jumat RFFLOP bilang, ya Allah semoga pemimpin kami Pak Jokowi gitu kan, presiden kami nantinya Pak Prabowo menjadi orang MR semua. Bayangin teman-teman, kekuatan doa seluruh orang Indonesia gitu, mendoakan hal yang baik, LOP hal yang sama, selaras semua, satu frekuensi semua. Otomatis orang yang korupsi itu pasti mikir-mikir karena apa, sudah ada energi ya, energi yang melindungi, memfilter bahwa korupsi itu nggak baik, bahwa membunuh itu nggak baik, bahwa mendolimi orang lain itu nggak baik gitu. Itu wah luar biasa sekali sebenarnya, kekuatan kuantumnya yang tidak terlihat, tidak nampak napis, sebenarnya itu adalah hal yang sangat berdampak gitu teman-teman. Andaikan, mudah-mudahan segera terwujud. Yuk kita LOP bareng-bareng. Nah, ini ada sebuah puisi ya dari Syekh yang terkenal, Syekh Abdul Qadir Jailani ya, obat hati hanya dari berharap. Aku lalui jalan sholat, susah payah aku lalui jalan sholat ini, dan karena ketidaksempurnaan diriku, aku belum bisa bertemu Allah. Aku lalui jalan puasa, bersusah payah aku rasakan jalan puasa ini. Karena ketidaksempurnaan diriku, aku belum bisa bertemu Allah. Lalu aku lalui jalan sedekah, bersusah payah aku lalui jalannya sedekah. Dan karena ketidaksempurnaannya diriku,
aku belum bisa bertemu Allah. Hingga aku nikmati jalannya penghinaan, barulah aku bertemu Allah. Lewat tengadahnya tangan, di jalan ini Allah terasa sangat dekat sekali. Nah, ini Syekh Abdul Qadir Jailani aja mengakui ya. Jadi kekuatan doa ya, kekuatan doa itu baru dia rasakan ketika dia dihina, ketika dia dicaci, ketika dia mendapatkan musibah dan lain sebagainya, itu baru merasa bahwa Allah ini terasa dekat sekali. Nah, teman-teman ingat ya perjalanannya Rasulullah, bagaimana ketika Rasulullah dihina, bahkan diusir dari kampungnya, dilempari dengan batu sampai dilempari dengan kotoran unta ya. Wah, apa yang Rasulullah katakan? Tangannya gitu. Tangannya menengadah langsung berdoa, ya Allah, muliakan, bahagiakan orang-orang yang membuat aku dalam keadaan seperti ini gitu. Aku terhina dengan kotoran unta, dilempari batu. Mungkin ini adalah salahku. Astagfirullah, astagfirullah. Rasulullah turun garis kebenaran tuh. Dia nggak sombong gitu. Rasulullah nggak sombong. Woi, aku Rasul, kenapa kamu lempari batu? Enggak sama sekali. Tapi didoakan yang baik-baik saja. Itu orang yang melempari aku batu dan kotoran unta, ya Allah, masuk Islam semuanya. Nah, doa orang yang dizolimi sangat mustajab, langsung tembus ke langit, Allah kabulkan. Makanya Islam sampai besar dan coba kalau kita perhatikan, ingat perjalanannya para nabi, para rasul, dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad gitu ya, 25 nabi yang wajib kita ketahui bahwa umatnya dari Nabi Adam, Nabi Nuh, kemudian Nabi Idris sampai Nabi Isa, itu dibandingkan dengan umatnya Nabi Muhammad sangat beda jauh gitu. Karena pola dakwahnya berbeda. Pola dakwahnya Rasulullah memuliakan dan membahagiakan, merengkuh gitu ya. Objek dakwahnya direngkuh. Jadi semakin besar, semakin banyak gitu. Karena apa? Dari tengadahnya tangan beliau gitu. Beliau itu bukan orang yang dalam artian kalau sudah disakiti, ya Allah itu biar orangnya mati aja deh, biar orangnya dilempari batu, biar banjir, biar apa. Bukan gitu. Tidak seperti nabi-nabi yang lain. Nah, inilah mengapa Rasulullah adalah satu-satunya makhluk istimewa ya yang dimuliakan Allah di muka bumi ini. Kesayangannya Allah yang paling istimewa. Dan mudah-mudahan kita termasuk beliau yang akan mendapatkan keistimewaan itu. Nah, inilah polanya teman-teman semua. Jadi proses terkabulnya doa ya kadang dimulai dari banyaknya detoksifikasi rezeki. Ada detox gitu, di dalam hidup kita. Menilai bagaimana kita mampu berharap kepadanya, itu Allah menilai saat kita menjalani detox. Saat ini teman-teman ada detox apa? Mungkin ada yang nggak sehat, kanker gitu ya. Mungkin ada yang benjolan, kemudian mungkin ada yang amanah gitu ya. Atau mungkin ada yang anaknya kurang baik, ada yang dengan pasangannya belum selaras gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita mampu mengharapkan kepadanya dari hadirnya kegagalan atau ketidakbaikan atau tumbukan dalam hidup kita. Ini merupakan pembersihan bagi jiwa kita. Dan ini adalah sebuah proses untuk keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Sehingga pada akhirnya orang yang ikhlas dalam berdoa sejatinya tidak pernah benar-benar berada di dalam posisi yang belum berhasil. Jadi ketika kita ya berdoa saat ada tumbukan, itu sebenarnya kita nggak gagal gitu. Misalnya bangkrut ya perusahaannya, tidak sukses jualannya, itu kita tidak berada dalam benar-benar dalam posisi yang gagal gitu. Kita itu sesungguhnya ada di dalam posisi pembersihan jiwa. Ya, posisi pembersihan jiwa. Manakala kita berhasil merawati tumbukan, manakala kita berhasil untuk menghadapi ketidakbaikan dengan mensinkronkan pikiran dan hati perasaan kita, maka itu adalah kita orang-orang yang berhasil dalam mengolah batinnya, gitu ya. Mengolah batinnya, kemudian ketika kita bisa memproses hal tersebut menjadi sebuah kebaikan, maka insya Allah keikhlasan akan datang dari dalam diri kita dan kita akan termasuk orang yang sukses gitu. Sukses dalam apa? Mengusahakan doa kita ketika ada tumbukan madeng. Ya Allah, orang itu kok menghina saya gitu. Ya Allah, orang itu kok bersaing dengan saya dalam jualan gitu. Ya.
ikhlaskan, lepaskan, biarkan, muliakan, bagikan dia kalau memang dia mau usahanya dia lebih maju gitu. Doakan dia yang baik-baik saja, itu positifkan diri ya, spiritual metalnya tetap terjaga. Nah inilah yang dinamakan dengan orang-orang yang sukses dalam berdoa. Nah selanjutnya bagaimana tentang menitip doa. Nah ada yang bilang ini yang mau berangkat haji, berangkat haji. Bunda, saya doakan ya di tanah suci supaya bisa dapat haji. Ya, silahkan, itu boleh. Gitu. Minta doa sama Bunda Susan saya doakan dong biar nanti saya mau kuliah S2 biar lancar. Gitu. Saya mau jadi guru penggerak biar lancar. Oh, boleh saja, hukumnya boleh. Gitu. Minta doa kepada orang lain sebabnya boleh. Ya. Boleh jadi sebab orang yang kita mintai doa itu hanya kiai, ulama, aulia, atau orang-orang yang lebih sukses duluan daripada kita, itu hatinya lebih bersih, lebih mulia daripada diri kita yang masih ada perisainya, gitu. Boleh hukumnya. Tapi bukan berarti kita mengabaikan, ya, tidak mau berdoa untuk diri kita sendiri, dalam artian aku kan udah nitip doa sama Bunda Susan lewat Boster Ayasfi, aku nggak perlu berdoa lagi biar daganganku laris, udah cukup ya. Tidak seperti itu ya. Sudah poster doa, udah mendoakan ahli kubur orang tua saya berarti nggak usah doa lagi buat orang tua saya. Tidak ya, tidak boleh juga seperti itu gitu ya. Nah ayatnya bagaimana Bunda? Kita ada di surat An-Nahl ayat yang ke-97. Artinya barang siapa yang mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi kita mengerjakan doa, berarti kita akan mendapatkan balasan yang lebih baik, pahala yang lebih baik gitu dari apa yang kita kerjakan. Dan barusan ada yang transfer lagi beasiswa SMR. Nah, itu akan Allah berikan. Ini Allah udah janji loh sama kita semuanya loh, gitu kan. Kita menjadi agen keajaiban. Nah, kita mengerjakan hal yang baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. Kita sudah niatkan nawaitu, saya lepaskan sedekah saya berikan kepada orang lain untuk kehidupan orang lain yang lebih baik. Nah, Allah akan memberikan balasan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Sebelum-sebelumnya kita kerjakan apa gitu. Kita banyak mengerjakan beberapa hal, tapi mungkin Allah belum ridho. Boleh jadi dengan titik ini kita kirim doa, kirim poster, kemudian melepaskan sedekah untuk beasiswa SHMR gitu kan. Nah ini Allah menjadi ridho gitu, memandang kita pantas gitu. Ibaratnya ya melepas 100.000 nanti dapat 1 juta. Bahkan mungkin 10 juta, bahkan mungkin lagi bisa sampai 100 juta. Nah itu tergantung bagaimana kita memantaskan diri di hadapannya Allah dan bagaimana ketika pas keluar uang, bismillah niatnya apa gitu. Saya keluarkan uang bukan karena disuruh Bunda Vita, bukan karena disuruh Bunda Susan, bukan karena Ustadz Nasrullah yang suruh gitu kan. Jadi agen keajaiban, mentang-mentang Ustadz Nasrullah kirim video, kirim flyer harus jadi agen keajaiban. Ikut yuk ke sana. Itu namanya FOMO itu apa? Ikut-ikutan gitu. Nah kalau ikut-ikutan doang nggak ada niat dari dalam hatinya, ya Allah lihat dong gitu kan. Allah ada di kuantum, sekecil apapun, sekecil zarah sekalipun Allah melihat niatan yang ada di dalam hati kita. Maka ketika kita ingin diberikan balasan pahala kebaikan yang lebih baik lagi daripada apa yang kita kerjakan, ayo niatkan kebajikan setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya untuk membahagiakan dan memuliakan orang lain. Nah, next. Berikutnya adalah strategi berdoa. Nah, strategi berdoa yang pertama adalah harus dilandasi dengan rasa bersyukur. Ingat kisah cicak dan jerapah, teman-teman? Nah, bagaimana seekor cicak itu diciptakan oleh Allah hanya bisa merayap di dinding. Dia itu kalau jalan di lantai, wah udah paniknya bukan main itu cicak. Karena takut keinjek gitu. Nah, dia itu merayap di dinding, tapi tabahnya kenapa? Meskipun merayap kan harusnya kalau orang merayap cari makannya susah dong. Tapi tidak bagi cicak gitu. Cicak itu merasa
makanannya mudah didapat meskipun makanan dia adalah seekor nyamuk yang terbang gitu. Karena Allah memberikan kelebihan, dia memiliki lidah yang panjang yang bisa menangkap nyamuk dalam sekali hap lalu ditangkap gitu, seperti lagunya seperti itu ya teman-teman. Nah, cicak ini tabah gitu. Begitu juga dengan jerapah ya. Dan cicak tetap senantiasa bersyukur, ya udah saya merayap aja nggak apa-apa. Dan jerapah juga gitu, dia kakinya nggak bisa nekuk teman-teman gitu ya. Dari bayi itu sudah ditendangin sama ibunya, kalau lagi duduk ditendang biar berdiri, kalau lagi berusaha untuk bangun saat bayi gitu ditendang lagi biar berdiri gitu. Nah, akhirnya lama-lama kaki jerapah ini nggak bisa ditekuk, lurus terus. Tapi itu memudahkan dia untuk memakan daun yang ada di pucuk pohon. Dari sini jerapah sangat bersyukur sekali gitu ya, karena kakinya nggak bisa ditekuk. Kalau kakinya bisa ditekuk, mungkin dia nggak akan nyampe ke pucuk pohon itu untuk makan gitu. Nah, maka strategi doa yang pertama adalah kita harus rajin bersyukur supaya doa kita diterima oleh Allah. Kemudian biar doa kita juga diterima, tolonglah orang lain. Nah, menolong orang lain ini dalam kehidupan real gitu ya. Misalnya tetangga kita ya sedang membutuhkan baju-baju gitu kan, melihat kondisinya kayaknya anak tetangga ini nggak bisa memberikan baju seragam untuk anaknya, kita kasih pakaian gitu, pakaian buat orang lain. Kita menolong program orang yang anak bencana alam, kita menolong fakir, kita menolong miskin gitu, dan lain sebagainya, termasuk memberikan beasiswa. Itu merupakan ampuhnya doa gitu ya, supaya cepat terkabul. Kemudian kita ketika berdoa harus meluaskan niat ya. Meluaskan niat itu seperti apa? Jangan hanya ya seperti yang saya pernah kirim di TikTok, bikin video singkatnya ya. Berdoa itu ada dua hal gitu ya, doa spesifik dan non spesifik. Kalau doa yang spesifik, kita hanya meminta ya Allah, saya mau rumah yang tingkatnya 2, warnanya catnya hijau krem, agarnya terbuat dari besi. Kemudian nanti di rumah saya mempunyai halaman belakang yang luas, ada tamannya, karena saya belum punya rumah. Nah, itu doa spesifik. Tapi ketika kita meluaskan niat, strategi berdoa supaya doanya itu cepat dikabulkan Allah, kita meluaskan niatnya bagaimana? Ya Allah, saya mau rumah yang besar, tingkat 2, yang ada halaman belakangnya luas, buat menampung anak-anak yatim kalau belajar di sore hari. Nah, itu luas tuh niatnya. Nah, doa yang seperti ini yang cepat dikabulkan oleh Allah. Makanya doa hatinya harus yang jujur, dalam artian jangan modus. Nah, pura-puranya saya sedekah mengeluarkan MR box buat besok pagi supaya orang-orang itu terbantu dengan nasi bungkus saya. Tetapi di dalam hati dia ada sifat riya. Wah, kalau saya iuran MR box terus setiap minggu, tetangga saya lihat nih kan, tetangga saya ada di grup WA. Ini dia Bunda Mawar, iuran MR box-nya 200.000 satu pekan. Nah, bisa dilihat tetangga, wah semakin banyak ini nanti tetangga yang akan memuji-muji saya. Nah, ini adalah doa tapi hatinya enggak jujur. Itu ada modus yang tersembunyi. Nah, kemudian strategi berikutnya adalah pelayanan pada Triangle Miracle. Triangle Miracle siapa? Orang tua, mertua gitu ya, suami kita dan anak-anak kita. Nah, pelayanannya itu sudah benar belum kepada mereka dalam memuliakan dan membahagiakan mereka sehari-harinya. Kita udah doa nih, tetapi sama anak masih tidak memperhatikan kebutuhan mereka. Udah doa tapi sama suami komunikasinya tidak baik gitu. Ini juga bisa menyebabkan bahwa kita tidak mudah terkabul. Yang berikutnya, berbaik sangka. Jangan kemudian sudah berdoa, ini terutama pada Allahnya gitu. Saya udah berdoa tapi belum terkabul ya Allah, sudah LOP belum terkabul ya Allah gitu. Jangan Allah ini nggak suka sama saya gitu. Nah, itu melatih baik sangka. Selanjutnya kita harus mendoakan orang lain. Ya, mendoakan orang lain itu ada efek kickback, kita mendapatkan doanya dari malaikat juga. Dan yang terakhir adalah kita memperhatikan waktu dan tempat yang mustajab. Doa yang baik
itu manakala ada waktu yang tepat, misalnya di sepertiga malam terakhir mustajab. Tempatnya mungkin bisa di mihrab, di rumah sendiri, di kamar, atau untuk yang perempuan ya bapak-bapak bisa ke masjid. Nah, tempat mustajab ini strategi berdoa. Lalu ada hal atau penyebab terhalangnya doa kita, ya, terjebak teknik. Apa itu teknik berdoa? Ya, teknik doa kita yang asal-asalan, ya, merasa bahwa sudah bisa Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya. Doanya cepat. Nah, ini teknik berdoa yang kurang baik, yang bisa menjadi penghalang, gitu. Atau teknik berdoa yang asal-asalan gitu ya, dibaca dengan cepat tapi tanpa rasa syukur, tanpa rasa merendahkan diri, merendahkan hati di hadapannya Allah. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Atau ada orang yang senang berdoa gitu, Pak Kiai berdoa, Bunda Susan berdoa, kita bilang amin aja enggak gitu. Atau mungkin bilang amin tapi amin apa sih? Sih amin, tapi aminnya itu enggak jujur. Ada yang seperti, hati-hati teman-teman ya. Bisa menjadi penyebab LOP kita belum terwujud. Nah, kemudian dominannya logika, akal. Nah, logika pakai pikiran, ranah perasaannya tidak dilibatkan. Nah, secara logikanya ilmu amar apaan sih, ilmu keajaiban, cuma doa aja, duduk diam, rezeki datang, nggak mungkin deh gitu. Nah, meragukan, ya sudah nggak percaya duluan gitu. Nah, dunia kuantum apaan, tidak nampak tapi berdampak. Apa sih, nggak paham saya gitu. Logikanya ngapain saya harus sedekah berkali-kali, di RFF harus sedekah, kemudian ada beasiswa SMR saya sedekah, kemudian saya di MR Box juga sedekah mulu perasaannya ya gitu. Kapan saya ajaibnya? Nah, ini masih dominan logika sama akal gitu ya. Artinya mental kita belum terlatih menjadi mental yang kaya. Nah, kemudian penghalang doa yang lain adalah perisai yang belum ditaubati. Ya, nggak berasa kalau itu adalah kita melakukan dosa hibah, nonton drakor yang nggak baik gitu dan sebagainya, nggak berasa. Nah, ini hati-hati. Kemudian kita terjebak hasil, hanya mengharapkan hasilnya aja. Kita nggak mau menjalani prosesnya, pengennya yang instan. Saya udah cukup pakai garam ruya aja deh, udah mandi gitu, buka aura, udah ajaib kok, gitu, nggak usah RFF LOP lagi. Gitu. Ada ya sebetulnya, jangan terjebak hasil, jangan. Nanti dijelaskan lagi sama Bunda Susan. Oke, ini saya menyingkat waktu. Udah yang kelima, kurangnya kita istiqomah, gitu. Kurang istiqomah. Udah cepet bosen karena memang tabiatnya manusia gitu. Saya udah berdoa terus, kenapa nggak ajaib gitu. Saya udah berdoa, udah sholat tobat terus, tapi kok kenapa belum ajaib juga? Nah, ini penghalang. Terus kurang sabar, kurang syukur gitu. Nah, misalnya mengharapkan chatnya cepat dibalas oleh Bunda Susan lama sih balas chatnya, kenapa? Nggak ada apa namanya, mau sabar menunggu gitu kan, kesibukannya orang lain gitu, dan lain sebagainya. Ini menghalangi ya keajaiban. Nah, ini saya memberikan contoh ya teman-teman, boleh dicatat atau nanti boleh disimak kembali YouTube-nya atau disimak kembali PDF-nya. Ini contoh doa pengundang sukses. Nah, untuk pengundang sukses segala hal, bukan hanya untuk berbisnis saja ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunya ya alati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati alati fiha ma'adi wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wa ja'alil mauta rahatan lil min kulli syarrin. Artinya, ya Allah, perbaikilah urusan agamaku menjadi pegangan bagi setiap urusanku. Perbaikilah duniaku, yang kesanalah aku akan kembali. Jadikanlah hidupku ini sebagai tambahan kesempatan untuk memperbanyak amal kebajikan, dan jadikanlah kematian sebagai tempat peristirahatan dari setiap kejahatan. Ini mengundang sukses ya. Jadi boleh diamalkan teman-teman, nanti banyak sekali sebenarnya doa-doa ya, contoh doa-doa Bunda Susan ahlinya ya, untuk bisa mengundang diri kita sukses ajaib yang berkelanjutan. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah demikian tadi ya, bagaimana kita bisa untuk berdoa, kemudian strategi apa kita gunakan
dalam berdoa supaya doa kita cepat sukses mudah ajaibnya, dan nanti mudah Susan di akhir kajian akan membawakan ya jawaban dari pertanyaan mengapa LOP saya tidak mudah terwujud ya, terutama tadi mungkin salah satunya dari penghalang-penghalang, masih ada perisai-perisai dari diri kita gitu ya. Teman-teman semuanya semangat ajaib, semangat untuk mempraktekkan ya, bagaimana kita bisa melanggengkan doa-doa kita, bagaimana kita bisa menitipkan doa kita ya, tidak hanya sekedar kepada orang lain yang lebih mulia daripada diri kita, tapi kita menitipkan doa kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya doa kita ini benar-benar diterima ya sama Allah. Jadi nggak asal-asalan dalam berdoa, nggak asal-asalan dalam meminta, sehingga kita nanti itu apa yang kita ingin wujudkan itu segera dapat. Saya membuka salam dulu ya, kemarin saya tidak salam ya, kelihatannya kayak kurang pas gitu ya, kurang serak gitu ya, karena kita harus memang untuk saling mendoakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sofri dari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli, amma ba'd. Alhamdulillah, insya Allah Bapak Ibu semua dalam kondisi yang semangat, dan pada malam hari ini terlihat ya ada banyak sekali yang hadir. Insya Allah ya kita terus untuk bisa memacu semua yang ada di grup WA untuk bisa gabung ada di Google Meet ataupun di Zoom, karena penting sekali ya. Kemudian saat kita beriadoh itu juga jangan diambil untuk amalannya saja, misalnya al-waqi'ahnya saja saya gitu ya, sholawatanya ndak usah, atau materinya di depan ndak usah, itu jangan Bapak Ibu ya, karena untuk materinya itu sangat penting sekali sebagai bekal dari adanya tangkapan ya, pikiran sadar yang kemudian nanti bisa ada satu sama terhubung dengan rasa yang sudah diberi ada amalan. Jadi tidak rasa saja nanti yang bekerja, tapi ada wilayah sadar yang kemudian nanti menggabung ya, ada di wilayah bawah sadar yang di sana ada rasa gitu ya, kemudian menjadi sinkron gitu ya. Langkah kita itu dalam menghadapi kehidupan itu akhirnya bisa selaras nih gitu ya dengan teman-teman, maksudnya itu paham gitu ya. Jadi saat ada sesuatu tumbukan itu tidak menyalahkan atau juga tidak menganggap merasa terzolimi, itu enggak ya, tapi semuanya wow keren gitu ya. Dan luar biasa materinya dari Bunda Pita adalah tentang bagaimana tata cara menitip doa. Menitip doa ini saya artikan tadi ada dua ya, menitip doa kepada seseorang yang dianggap mampu, ataupun ya sebenarnya orang-orang yang mungkin terbilangnya biasa, bisa jadi dia ampuh ya doanya gitu ya, menitip di sana, atau memang menitip gitu ya, menitip ke alam langsung nanti akhirnya ke arsinya Allah gitu ya. Nah tata caranya tadi sudah disampaikan, kemudian nanti saya akan sampaikan kelanjutannya ya. Jadi kelanjutannya doa yang memakai ada teknologi magnet rezeki gitu ya, yaitu LOP gitu ya. Dengan ada LOP itu bagaimana caranya gitu ya. Sebenarnya simpel ya, hanya membayangkan gitu ya, tapi ternyata membayangkan ini harus diberi rasa gitu kan. Kemudian dari rasa ada niat yang tulus di sana. Jadi akhirnya wilayah sadar, bawah sadar, dan tidak sadar itu harus saling terkait dan terkelindan. Wilayah pikiran, wilayah feeling, dan wilayah motivation itu harus tergabung ya, menjadi satu di sana, menyatu gitu ya. Dan itu pelatihannya Masya Allah Bapak Ibu, pelatihannya itu terus menerus gitu ya. Makanya sebenarnya Bapak Ibu semua, garam rupiah itu tidak semata kemudian nanti penyebab laris kayak gitu. Oke, iya memang bisa gitu ya. Tapi itu tidak sementahun gitu. Tidak sementahun itu apa maksudnya? Tidak langgeng gitu ya. Karena sering tertumbuk gitu ya. Makanya tadi Bunda Pita coba Bunda Susan jelaskan kandungan garam rupiah gitu ya. Garam rupiah ini adalah produk bumi gitu ya, yang diberi amalan langitan gitu ya. Nah kemudian yang saya amati gitu ya, yang saya amati dari orang-orang yang memakai garam rupiah gitu ya, kan banyak yang konseling ke saya gitu ya, karena memang saya buka gitu ya, saya buka ada forum konsultasi, silakan gitu ya. Dan ternyata ketemu Bapak Ibu, bener yang saya lihat gitu ya, memang bener menyebabkan memang badan sehat. Saya juga testimoni nih Bapak Ibu ya,
pada waktu saya keluar kota gitu ya, ini kan 1 bulan itu saya banyak sekali keluar kota gitu ya. Nah, yang terakhir saya menuju ke Bogor itu luar biasa gitu ya, keren banget gitu ya. Kalau dibilang itu kecapean, iya kayak gitu ya, karena di sana 3 hari, kemudian langsung misi di hari Jumatnya malam Sabtu, hari Jumatnya, kemudian hari Sabtu malam Minggu, 3 kali berturut-turut gitu ya. Kemudian saya kayak apa ya namanya ya, ada langsung keluar ini ya, ingus lah, batuk lah, dan lain-lain gitu ya. Itu tanda kecapean. Tapi kemudian wah, saya harus tekad kuat nih. Malam saya mandi gitu ya, 2:30 udah saya pokoknya bismillah pakai air garam rupiah itu, dan memang benar-benar fresh paginya gitu. Yang enggak tahan memang suami agak greges ini hari ini gitu ya. Saya sarankan Mas coba pakai gitu, tapi belum, karena kan itu memang butuh keberanian ya saat mandi siram ada di kepala gitu ya. Nah, saya menyambung yang tadi ya, karena saya biasa ada membersihkan kuantum melalui ada amalan seperti ini, riyadhah, akhirnya kan sinkronnya tuh cepet ya, mudah kayak gitu kan. Nah, apabila memakai hanya garam rupiah saja, Bapak Ibu, saya ceritakan ya Bapak Ibu ya, pada waktu perjalanannya gitu ya, yang tidak mengikuti riyadhah privat RFFLOP, warungnya laris Bapak Ibu, benar laris gitu, memang laris gitu ya. Tapi ternyata persoalan laris itu ya, itu kan menaik ya ekonominya, berarti ya dia makomnya menaik. Coba bayangkan Bapak Ibu, pada waktu Bapak Ibu menaiki tangga, berarti kan harus ada yang diinjak gitu ya, harus ada yang dipadal gitu ya, harus ada langkah, harus ada gerakan-gerakan kaki atau tangan. Nah, tanpa sadar itu mengena Bapak Ibu. Mengena siapa? Nggak tahu, itu mungkin mengena keluarga, mengena suami. Kan ucapan itu sama mimik wajah, sama pandangan mata, kan kadang itu nggak menyamankan keluarga, itu bisa jadi tanpa sadar gitu ya. Nah, yang terjadi pada saat tokonya mulai laris, warungnya mulai laris, dari keluarga itu menumbuk gitu ya, dari konsumen juga menumbuk. Akhirnya, Bunda, ini caranya bagaimana toko saya laris? Nah, kelimpungan di situ. Coba kalau sudah tahu jurus magnet rezeki, tinggal pakai keren, tinggal pakai kickback, tinggal pakai sholat tobat, tinggal pakai garpu tala gitu kan. Udah selesai, luar dalam, bener dah, ya kan? Tapi karena pakainya hanya produk bumi yang diisi langitan, nah beliaunya tidak diisi energi langitan, ya yang terjadi akhirnya panik gitu ya saat ada tumbukan. Nah, pentingnya sekali jurus-jurus magnet rezeki kita akses, kita download ya, kita raih gitu. Untuk apa? Saat kita mengalami tumbukan itu kita tetap tenang gitu kan. Nah, apalagi di poster garam rupiah, benar-benar tenang ya, benar-benar kayak nyaman banget kayak gitu kan. Nyaman luar dalam kayak gitu, luar biasa ya. Nah, itu kurang lebihnya ya Bapak Ibu dari permintaan Bunda Pita menjelaskan tentang bagaimana garam rupiah. Makanya saya nanti saya harapkan ya yang sudah mengkonsumsi garam rupiah itu, ayo kalau mau ajaibnya berlanjut, tahu nih jurus-jurus magnet rezeki, kemudian diasahnya ya dari riyadhahnya. Karena kalau riyadhah sendiri, mujahadah sendiri tidak mudah Bapak Ibu. Benar, tidak mudah ya, cepat sekali patah, cepat sekali selesai gitu. Karena apa? Banyak sekali godaan. Guru saya dari Bekasi mengatakan seperti ini ya, Ustadz Jakrin namanya ya. Satu orang kita itu digoda oleh 1250 energi negatif. Nah, 1250 energi negatif, kurang lebihnya kayak gitulah ya, atau 1250 syaiton seperti itu ya. Nah, coba bayangkan, kita harus berjamaah. Kalau cuma satu orang kita dikeroyok seperti itu, bagaimana rasanya gitu ya? Ya akhirnya ya udahlah, selesai ya, sodaqallahul-adzim gitu kan. Nggak tahan cuma 5 menit aja gitu kan. Padahal masuk gua keajaiban yang namanya riyadhah itu harus waktunya cukup. Tidak bisa hanya sebentaran. Kalau sebentaran hanya masuk di wilayah sadar aja, belum masuk ke bawah sadar, akhirnya tidak merubah tingkah laku, tidak merubah adanya lisan kita, tidak merubah adanya langkah-langkah kita. Padahal tadi yang Bunda Pita sampaikan, doa itu, ibadah kita itu harusnya bisa merubah dari tabiat kita, bisa merubah dari kebiasaan kita, yang akhirnya nanti merubah nasib kita. Gitu Bapak Ibu. Tetapi karena hanya sebentaran gitu ya, tidak tahan lama, ya yang terjadi akhirnya belum bisa masuk nih. Tetap pada waktu ada tumbukan rasanya sakit sekali. Sakitnya tuh di mana? Di sini, di perasaan gitu kan. Nah, menunjuknya ke jantung, padahal adanya di otak lebih tengah
kayak gitu ya. Ada di otak lebih tengah lagi gitu kan, enggak di permukaan, berarti ada di bawah sadar gitu ya. Ini kurang lebihnya yang saya amati gitu ya Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu, insya Allah apa yang kita upayakan ya Bapak Ibu, dari riado-riado yang kita lakukan ya, melalui belajar teknologi LOP ya, kemudian kita ada ketemu metode lagi dengan garam Ruqyah Ashifa gitu ya, sangat membantu. Saya yakin Bapak Ibu menghasilkan ada, maaf ya, apa yang diimpikan itu berlebih. Saya yakin Bapak Ibu dapat keajaibannya itu lebih gitu ya. Nah, kadang manusia itu bersifat itu hitung-hitungan, memang kadang hitung-hitungan. Maka tadi pagi saya sampaikan, ayo kalau ngeluarin uang dengan bahagia yuk, kayak gitu. Agar apa? Hitung-hitungannya itu ngesamping. Memang kita perlu menghitung, tapi jangan hitung-hitungan, akhirnya kepikiran. Nah, kalau sudah kepikiran, perisai. Karena sebenarnya uang itu bukan alat simpan, ya. Uang itu adalah alat bayar. Nah, kalau disimpan terus nanti bahaya karena tidak dikeluarkan, kayak gitu kan, menumpuk ya, jadi toksin. Tapi dijadikan sebagai alat bayar untuk memperlancar aktivitas kita, gitu kan. Maka kita sampaikan seperti itu, nanti kickback kok nanti akan kembali kok ke kita, bahkan dengan lebih banyak lagi gitu. Karena apa? Wantum kita bekerja gitu ya. Nah, maka apalagi nih kita buat untuk jalan-jalan agama kita, untuk jalan bisa membantu ilmu ini bisa memasyarakat gitu ya. Nah, sebenarnya untuk yang program beasiswa ini adalah pada saat saya hening gitu ya, ketemu ada metode itu, ayo gitu. Nah, kemudian yang di offline saya gerakkan dulu gitu kan, yang di offline. Alhamdulillah juga jalan gitu ya. Alhamdulillah jalan, yang awalnya adalah saya gitu. Yang awalnya adalah saya, kemudian ngajak orang-orang gitu ya. Dan kemudian kita kembangkan ada di online gitu ya. Siapa yang mau ikut nih, Masya Allah, nanti saya jelaskan ya, di samping Bunda Pita menjelaskan juga bagaimana efek luar biasanya kita memberi beasiswa kepada orang yang mau belajar. Nah, Bapak Ibu masih dalam kondisi, maaf, di toilet, masih dalam kondisi mungkin duduk aja, Bapak Ibu masih kegiatan dunia, tapi kalau yang diberikan ada donasi beasiswa itu, kemudian dia belajar mengamalkannya, ya, dia mengamalkannya, luar biasa Bapak Ibu. Pahala itu mengalir, tertransfer terus ke Bapak Ibu. Nah, inilah luar biasa dari Fadilah, ya. Fadilah kita mau memberikan ada donasi, ya, ada sumbangan gitu ya, sumbangan yang tentunya itu bisa dialirkan melalui 2,5% ya, minimal kan 2,5% ya, dari yang harta kita terima gitu ya. Tentu lebih dari itu, misalnya Bapak Ibu nyumbang ya, donasi 100.000 ya, atau 200.000. Nah, kemudian dalam sebulan itu dapat berapa, dikalikan 2,5%, tentu hasilnya adalah lebih dari 200.000 gitu ya. Insya Allah dengan RFF LOP itu perlipatannya luar biasa ya. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, pada malam hari ini juga Bapak Ibu mengalami ada sebuah bayaran gitu ya, bayaran dari Allah yang berupa ganjaran dari proses menuntut ilmu. Nah, bukan hanya Bapak Ibu saja yang di sini belajar ya, yang mendapatkan ganjaran, tapi pengajarnya juga gitu ya. Jadi ganjaran pengajar dan juga yang diajar, yang menuntut ilmu, itu luar biasa besar Bapak Ibu. Karena di sini digambarkan bagai menjalankan ibadah haji lengkap gitu ya. Kemudian seperti halnya jihad ya. Kemudian juga di sana kita disaksikan oleh para malaikat yang melebarkan sayapnya gitu. Ini ada di hadisnya Rasulullah ya, sahih Bapak Ibu ya, disebutkan bahwa siapa yang keluar dari rumah. Nah, ini kan Bapak Ibu keluar dari zona nyamannya gitu kan. Zona nyaman apa nih biasanya malam-malam seperti ini? Mungkin masih tiduran, masih lihat ada ini ya, internet ya, lihat juga tayangan-tayangan yang lain. Tetapi Bapak Ibu keluar dari zona itu ya. Kemudian Bapak Ibu menuntut ilmu, baik yang belajar maupun yang mengajar di sini, dicatat baginya pahala. Pahala apa nih Bapak Ibu? Pahala haji yang lengkap sampai dari berangkat sampai pulang.
Ya, bukannya Bapak Ibu kemudian gini, wah saya udah belajar terus nih privat LOP, berarti saya enggak usah haji, saya kan udah dapat pahala haji. Bukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tetap Bapak Ibu yang sudah ada niatan, sudah ada biaya terkumpul, tetap berangkat haji secara fisiknya ya, secara benar-benar nyata, di realita nyata berangkat. Nah ini kan pahala-pahala dari kita kajian, kita masuk ke majelis-majelis seperti ini gitu kan, pahala haji banyak, bisa menarik Bapak Ibu benar-benar berhaji gitu ya di Mekah dan Madinah, menjalankan ibadah haji di sana. Kemudian riwayat lain mengatakan bahwa luar biasanya ganjaran bagi orang yang menuntut ilmu. Barang siapa yang menuntut ilmu ya, belajar, kemudian juga bahkan mengajarkannya, maka dia di jalan Allah yang sama, di jihad jalan Allah sampai dia kembali. Jadi bagaikan kita melawan perang gitu ya, melawan musuh gitu ya di medan perang. Nah, perang melawan siapa? Maaf, melawan kemiskinan, melawan kebodohan gitu. Jadi kita melawan hal-hal yang toksik di dalam diri kita. Agar kita cerdas, agar kita pandai ya, agar kita bisa mempunyai cahaya, agar kita keluar dari kegelapan. Makanya sekarang ini kita masih berjihad Bapak Ibu. Berjihad, berperang melawan dari ketidakbaikan di dalam diri kita agar nanti hijrah menuju ke hal yang lebih baik. Kemudian riwayat yang lain mengatakan bahwa sesungguhnya malaikat menebahkan gitu ya, atau melebarkan sayapnya menaungi para penuntut ilmu. Masya Allah, baru sekali ya kalau kita mendengar beliau yang mengucapkan Nabi kita tercinta, orang yang betul-betul kita imani gitu ya. Kita memang untuk bisa percaya sepenuhnya kepada Rasulullah karena utusan Allah ya. Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa kita itu dilebarkan sayapnya, diberikan lebaran sayap dari malaikat ya, kemudian menaungi pada kita semua orang-orang yang mau menuntut ilmu. Betapa luar biasanya Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu tidak sempat panik, Bapak Ibu tidak sempat panas, Bapak Ibu tidak sempat sedih. Karena apa? Ada dalam pelukan sayap-sayap malaikatnya Allah. Yang ada adem, yang ada tenang, yang ada sejuk ya, yang ada menyenangkan dan membahagiakan. Itulah ya, itulah manfaat fadilah dan kebahagiaannya orang-orang yang menuntut ilmu. Pengorbanan Bapak Ibu saat ini apa saja pengorbanannya? Ada pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan biaya. Tentu Bapak Ibu semua tercatat oleh Allah. Jangan khawatir Bapak Ibu. Dan Allah akan kembalikan tunai Bapak Ibu, bahkan berlebih Bapak Ibu. Dan juga nanti di akhirat bahkan apalagi akan dimuliakan, akan dibahagiakan. Karena di dunia pun Bapak Ibu udah mengalami BTS, bahagia tanpa syarat. Nah, syarat menjadi penduduk surga nanti sebenarnya di dunia itu kita harus sudah merasakan adanya bahagia yang sesungguhnya. Bahagia yang sesungguhnya itu bagaimana? Bahagia saat kita menjalankan ibadah, kemudian rasanya kok nyaman, bahkan kalau tidak melakukan, tidak melaksanakan kok kayak ada yang hilang. Nah inilah rasa ya, terciumnya angin surga, walaupun mungkin itu ya sekecil kuku kita ya, sekelumit kuku kita, tetapi kita merasakannya. Rasanya senang membaca Al-Waqiah berjamaah, rasanya senang kajian magnet rezeki. Ini sudah masuk Bapak Ibu, sudah masuk ke ranahnya surga. Maka pertahankan Bapak Ibu, karena ini nanti untuk kita jadikan bekal, kita benar-benar mengalami ada surga yang sesungguhnya. Saat di alam kubur kita seperti tidurnya pengantin, mengalami seperti tidurnya pengantin. Tidak ada kubur tidak ada siksa kubur. Yang ada adalah ketenangan, bagaikan tidur yang sangat deep, yang sangat dalam, yang sangat menyenangkan. Kemudian tiba-tiba ada di surga insya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Inilah Bapak Ibu saya dimulakan untuk saya menyemangati Bapak Ibu semua dan diri saya sendiri juga betapa luar biasanya ganjaran dan bayaran sebenarnya bagi yang mau mengajarkan dan juga yang mau menuntut ilmu. Maka semangat semua Bapak Ibu ya. Setiap Kamis malam Jumat ataupun pas saya luar kota nanti agak bergeser sedikit enggak apa-apa. Udah keren aja. Alhamdulillah ala kulli hal gitu ya. Karena memang bisa jadi tidak terelakkan, daripada tidak ya kita geser sedikit ya. Tapi insya Allah kita ini nanti istilahnya dalam waktu yang cukup lama insya Allah akan istiqomah ya di Kamis malam Jumat, kecuali mungkin di bulan Oktober ya, insya Allah ini persiapan untuk berangkat umroh ya bersama Ustadz Nas. Nah Bapak Ibu yang mau ikut bareng ayo gitu ya, bisa nanti bersama-sama ya untuk menjalankan ibadah
umroh ya untuk di Mekah dan di Madinah. Alhamdulillah demikian Bapak Ibu motivasi dari saya tentang materi yang Bunda Pita bawakan tentang doa yang nanti akan tersambung dengan teknologi LOP, karena LOP itu juga bagian ya cara doa ya, cara doa yang tersistematis, caranya seperti apa, kemudian apa saja yang menghalangi dan lain-lain, itu juga saya rutin jelaskan ke Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu nanti ilmunya makin lengkap dan makin mahir untuk mempraktekannya. Jadi untuk apa ilmu MR dipelajari? Dipraktekkan gitu ya Bapak Ibu. Nah saatnya sekarang ini kita praktek di bagian yang lain, yaitu untuk bisa memberikan cahaya. Cahaya ada di kolbu kita ya. Alhamdulillah saya dibantu oleh Dek Raffi Rajendra Tama Siti MR. Sini Dek Raffi. Dek Raffi ini dari usia 1 bulan ya, 1 bulan di kandungan itu sudah ikut ngaji terus gitu ya. Jadi akhirnya pada waktu kecil saya ngaji keliling juga tak ajak gitu ya. Kadang saya bimbing Al-Waqiah itu sambil mangku mangku Dek Raffi. Ternyata alhamdulillah setelah besarnya juga menyampaikan tausiah itu ya enjoy saja, bahkan kadang nggak pakai tes gitu ya. Dengan Raffi disapa Bunda Pita. Ya Bapak Ibu semua, saya dibantu oleh Dek Raffi karena Dek Raffi ini insya Allah untuk saya melihatnya gitu ya, saya punya ada gedung itu nanti ini udah 50% dalam pembangunan ya. Kemudian insya Allah 50% lagi setelah ada penyelesaian pembangunan yang ada di sebelah rumah sakit gitu ya Bapak Ibu, di samping juga yang lainnya mungkin dikembangkan selanjutnya karena masih 50% gitu ya Bapak Ibu ya. Bersamaan nanti Dek Raffi keluar dari ada pesantrennya gitu ya. Jadi saya bermohon kepada Allah sambil saya mohon doanya Bapak Ibu semua. Bapak Ibu kan hatinya bersih-bersih di sini ya. Itu beliau nanti jadi Pak Yai Raffi. Pak Yai Raffi. Sekarang kan Siti MR ya, nanti Pak Ustadz. Nah ini juga ada adik juga ya. Ada adik Sinang. Ya bareng-bareng ya nanti untuk bisa berkolaborasi ya dari putra-putrinya Bunda Pita dan juga Bapak Ibu mungkin yang ada di sini ya, untuk bareng-bareng membawakan ilmu Manet Rezeki, dan tentu bisa jadi dibawakan ada ilmu-ilmu yang lainnya yang di situ sangat membooster ya, melengkapi ya, karena apalagi dipelajari dari pesantren ya, dari TK udah dari pesantren, kemudian dari sekolah-sekolah Islam, kemudian dari SD-nya, SMP, SMA-nya gitu ya. Insya Allah ilmunya lengkap gitu ya. Kadang saya terbengong-bengong mendengarkan tausiahnya Dek Raffi itu kan ada jenis-jenis iman, malaikat, kemudian macam-macam iman gitu ya. Bagaimana iman dan percaya itu beda kayak gitu. Oh kayak gitu ya. Jadi kita belajar ya, belajar walaupun sudah tua ya, belajar dengan anak-anak muda enggak apa-apa gitu ya, karena ilmu itu bisa tersampaikan oleh siapa saja ya. Nah Bapak Ibu semua, alhamdulillah Dek Raffi, ayo ya bantu Ibu ya. Ya. Alhamdulillah kita akan memberikan cahaya ya, cahaya ada di bawah sadar kita ya, cahaya bawah sadar sampai ke tidak sadar. Nah tidak sadarnya ini nanti terbawa ke tidur itu nyaman sekali. Ini bawah sadar, tidak sadar itu kan pada waktu posisi tidur ya, itu tidak sadar. Nanti terbawanya nyaman luar biasa gitu ya. Kemudian dari wilayah sadarnya kita memang membawa mata kita, panca indera kita untuk melihat buku yang ada di sini ya, buku Zikir Insan Mulia gitu ya. Nah kemudian nanti dibaca dengan terus-menerus berulang-ulang, akhirnya bekerja ke bawah sadar dan masuk ke dorong menuju ke tidak sadar. Insya Allah yang itulah akan terbawa ke alam kubur saat nanti ditanyakan man robuka, man nabiyuka, man kitabuka, kita bisa menjawab seluruhnya. Bismillah Bapak Ibu, karena kita sudah betul-betul memasukkan bacaan-bacaan yang kita rutinkan di Kamis malam Jumat ini dari wilayah sadar menuju ke bawah sadar sampai ke tidak sadar. Insya Allah ya Bapak Ibu, kita bisa menjawab 6 pertanyaan malaikatnya Allah sampai man kita buka, kemudian man ifanuka gitu ya, siapa teman-temanmu ya, teman-temanku muslimin wal muslimat lalu disebutkan, bisa jadikan satu persatu ya teman-teman kita di sini ya. Insya Allah kita saling mempersaksikan ya bahwa setiap Kamis malam Jumat kita selalu rutin untuk menyembah kepada Allah, untuk menaati Allah dan Rasulnya dengan membaca kitabnya ya. Alhamdulillah, mari Bapak Ibu semua, inna a'malu binniat, karena kita perlu disegerakan
karena nanti akan ada 1 juta 1 juta pertanyaan jutaan orang banyak menanyakan ini, kenapa LPOP ku belum terwujud nyata gitu ya, apa sih sebabnya. Nah, salah satunya nanti adalah menyangkut ilmu spiritual meter. Nah, ada ya yang belum dapat ya materi spiritual meter, nanti saya sepil aja karena khususnya spiritual meter itu dibawakan oleh Gurunda Ustadz Nasrullah.